KPM reguler. Ini KPM reguler ini bentuk KPM-nya sama seperti kakak-kakak leting kita sebelumnya, yang berangkat sama, pulang sama, buat kegiatan, melakukan mapping program dan penempatannya ditentukan oleh kampus. Ini KPM reguler, gambaran yang pertama. Tahun ini wilayahnya Kabupaten Aceh Utara. Apakah Kabupaten Aceh Utara terdepan atau terbelakang? Tentunya pihak KPM, pihak LPPM akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di mana posisi yang tepat. Dengan jumlah peserta tahun ini itu 863 mahasiswa. Itu hitungan kita yang sedang OJT dan PPL. Belum lagi nanti ada tambahan kakak letting yang belum ikut KPM. Kalau 863 mahasiswa maka dibutuhkan 72 kampung dengan asumsi 12 mahasiswa per kampung. KPM Mandiri ini adalah munculnya inisiatif dari mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ingat, inisiatif mahasiswa. Mereka ingin mengimplementasikan keilmuannya, baik yang anak-anak Febi, FTIK, anak Fasha maupun Fuad. Bagaimana caranya? Dia tidak sama dengan reguler. Kalau reguler ditentukan oleh kampus. Kalau ini mereka menentukan sendiri mana lokasinya, apa yang akan dilakukan, proyek mininya apa. Jadi proyek mini jangan terbayang buat jalan, buat parit, buat pagar, ngecat menasah atau ngecat lorong. Ya, tapi mereka punya inisiatif berdasarkan keilmuan yang diperoleh, mereka melakukan pengabdian. Contoh, Febi, ini pemerintah melakukan program koperasi merah putih kalau di Aceh berbasis syariah. Akan ada 6.497 koperasi syariah di Aceh. Ini tantangan. Maka muncullah dari anak-anak Febi. Mereka ingin melakukan pendampingan terhadap pengurus koperasi merah putih syariah. Baik dari aspek administratif maupun pembinaan bagaimana pengembangan akad-akad yang berlaku pada koperasi itu. Maka mereka buat kelompok. Ajak kawan-kawannya. Apakah mesti anak Febi? Tidak mesti. Bisa juga mungkin diajak anak syariah, ada yang HES. Atau ngajak anak-anak Fuad yang bisa melakukan komunikasi. Nah, artinya mereka bisa melakukan pendampingan. Atau anak FTIK punya inisiatif untuk melakukan konseling di pesantren-pesantren. Atau pembinaan lainnya. Tapi mereka tidak mau dengan reguler, membuat kelompok sendiri. Nah, maka apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka buat kelompok minimal 5 orang. Nantinya buat proposal. Proposal ini diajukan ke LPPM untuk kita pelajari. Nah, nanti ada formatnya, di linknya ada formatnya. Apa yang mereka lakukan, bagaimana schedule yang akan yang digunakan, dan apa saja dan target apa yang ingin dicapai. Semua itu diterjemahkan dalam proposal. Atau anak Fasha, ini persoalan stunting dalam keluarga yang jadi program pemerintah. Stunting ini kan berhubungan juga dengan calon pengantin yang mereka tidak memiliki kesiapan ketika menuju pernikahan. Maka Najrah melakukan pembinaan atau pendampingan. Atau anak-anak Fuad, penataan manajemen masjid dan penataan tanah wakaf yang hari ini mungkin di desa-desa di kampung berserak. Mereka punya inisiatif bagaimana tanah wakaf ini disertifikasi supaya tidak disalahgunakan. Maka mereka buatlah kelompok, namanya proyek mini yang diterjemahkan dalam proposal. Beda dengan reguler, ada verifikasi berkas. Proposal yang diajukan itu ada, nanti kita sampaikan formatnya nanti di link. Itu akan format itu, template itu akan dijadikan sebagai proposal. Nanti akan diverifikasi oleh tim yang ada di LPPM. Ketika dianggap cocok, maka tim LPPM akan menginterview dan presentasi. Silakan presentasi. Kemana goalnya, di mana lebihnya, di mana kurang. Kalau ada kurang kita berikan masukan. Nah, ini bukan menguji. Presentasi itu memberikan masukan-masukan proposal. Oh, ini menarik. Kalau menarik kita akan bantu. Bantu untuk melengkapi supaya sempurna proposal itu. Bila perlu nanti kita tunjuk DPL-nya siapa. Ini yang ini. Baru kalau sudah oke, diperbaiki, maka ada itu ditindaklanjuti oleh tim itu. Ya. Sedangkan pelaksanaannya kita buat 11 November 20 Desember. Atau tidak sampai 11 sampai 20, ini kan hitungannya kalau nggak salah 35 hari atau 40 hari. Mereka bisa mengerjakan proyek mini itu 20 hari. Oke. Ya, kalau memang bisa, akan kita lihat bagaimana tim itu mempresentasikan proposal itu. Ini kelompok beda. Ini mereka punya inisiatif dan ini Bapak kira ini sebuah model KPM yang sangat mulia. Bagaimana kita menunjukkan jati diri kita sebagai mahasiswa yang kemarin ketika PBAK kita teriak hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Inilah yang hidup mahasiswa KPM Mandiri ini. Bagaimana mereka mengajak kawan-kawan sekampungnya untuk berbenah. Apalagi program nasional itu kampung harus mandiri. KPM rekognisi
rekognisi. Rekognisi ini pengakuan terhadap pengabdian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa yang berstatus mahasiswa. Mereka terlibat dalam beragam kegiatan kemasyarakatan, menjadi guru balai di kampung. Dia menjadi relawan dalam program pemerintah, menjadi pendamping pada program pedesaan, menjadi guru inisiator penggerak pendidikan Al-Quran di kampung. Itu semuanya akan kita hargai dengan namanya KPM rekognisi. Nah, ini namanya KPM rekognisi, KPM pengakuan terhadap pengabdian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa minimal lebih dari 1 semester. Nah, ini apa syaratnya? Tentunya, nah, ini tidak boleh serta-merta kita akui semua. Dia harus membuat laporan. Laporan apa? Laporan pengabdian yang sudah dia laksanakan selama ini. Oh, dia di kampung menjadi pendamping BUMG. Saya anak Febi sudah setahun. Maka mana surat keterangannya dia sudah menjadi SK-nya bahwa dia menjadi pendamping BUMG atau dia menjadi pelatih pembina tahfiz Quran di MTQ, ya kan? Membantu pendampingan program pemerintah. Mana buktinya? Dan itu juga kita akan konfirmasi dengan program studi benar atau tidak yang bersangkutan itu melakukan pengabdian. Selanjutnya harus ada lampiran-lampiran sebagai bukti dia sudah melakukan kegiatan itu. Sehingga layak kampus memberikan apresiasi kepada Anda selaku mahasiswa yang sedang melakukan pengabdian. Karena ini selaras dengan jargon mahasiswa sebagai agent of change. Kalau demo Pak 10 kali demo apa dianggap rekognisi? Tidak. Karena demo Anda juga nggak berhasil, ya kan? Merubah tatanan Republik ini. Kalau mampu berubah nggak apa-apa. Ini ya. Jadi hal seperti itu kita anggap sebagai pengakuan. Kita berikan apresiasi. Dia sudah bekerja dalam masyarakat lebih setahun, lebih 1 semester dan berhasil. Maka itu kita berikan apresiasi. Dia tidak perlu lagi KPM, cukup membuat laporan sebagai pembuktian dia sudah membuat program itu. Selanjutnya kita seleksi berkasnya. Nah, berkas tadi ada SK, ada absensi kalau dia ngajar, ada foto, ada bukti portofolio. Selanjutnya berkas itu di interview kebenaran itu. Kalau Anda pengajar, benar nggak Anda mengajar? Nanti baru dinaikkan ke sidang tim ad hoc. Nah, disidangkan oleh dosen untuk memberikan nilai. Karena KPM ini kan 4 SKS. Dia memiliki nilai 4 SKS itu. Nah, berapa nilai yang harus diberikan? Maka ada tim yang dibentuk oleh LPPM di bawah yang di unit PPM untuk mengkaji layak tidaknya dia disebut rekognisi. Kalau layak, berapa setara nilai diberikan? A kah? B kah? C kah? Atau memang tidak layak? Baru nanti diumumkan lulus, berarti Anda tidak perlu ikut KPM reguler karena sudah melakukan pengabdian. Dan ini tentunya semua kita seharusnya itu melakukan pengabdian, memberikan sesuatu yang lebih sesuai dengan keilmuan kita. Kalau bentuk laporan mungkin bisa dibaca, tapi ini bayangan tentang KPM yang selanjutnya. KPM responsif. Ini KPM responsif, ini respon terhadap kondisi mahasiswa. Salah satunya adalah kita memberikan yang seharusnya kegiatan KPM ini tidak mengganggu dia yang melekat dengan dia. Apa contohnya? Salah satu contohnya adalah di antara kita kan ada mahasiswi yang sudah menikah. Tentunya kalau sudah menikah hamil. Ini salah satu bentuk kita hamil dia. Apakah bisa tidak KPM? Bisa tidak KPM reguler, tapi KPM responsif. Dia akan kita arahkan apa yang akan lakukan nantinya. Atau disabilitas yang tidak memungkinkan dia bergerak sebagaimana geraknya target-target yang dicapai dalam KPM reguler. Ya, itu pun tidak serta-merta kita akan melakukan interview. Interview benar. Kalau dia hamil, benar nggak dia hamil? Nah, kita ada tim, ada unit PGSD, Pusat Studi PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak. Ya, tim itu lebih paham kondisi ibu-ibu, ya, kondisi disabilitas. Ya, itu bisa akan ada tim yang menilai layak nggak diberikan kesempatan untuk KPM responsif. Ya, jadi ini kira-kira responsif ini kalau wanita itu hamil, kalau pada umumnya itu pada persoalan disabilitas. Kalau bahasa kasar kita mungkin ada sesuatu anggota tubuh yang menghalangi dia untuk bersinergi dengan kawan-kawannya. KPM internasional. Nah, ini yang menarik ya. Internasional untuk tahun ini kita buat, kita sudah penjajakan di Malaysia, di Penang dan di Malaka. Kita buat 20 hari. 20 hari, tentunya syarat yang pertama yang harus ada paspor. Apa yang dikerjakan di sana? Di sana itu sifatnya bisa tematik nanti. Tergantung request dari pihak internasional. Kita akan melakukan interview, apa yang akan dilakukan di sana nantinya. Bisa nggak bahasa Inggris, bahasa Arab, sekedar dipahami. Apa
kelebihan Anda? Tentunya kan perlu juga karena kita ke Malaysia. Kenapa ke Malaysia Pak? Nggak ke Jogja? Hitung-hitungan kita ke Malaysia itu jauh lebih murah ketimbang kita ke Jambi. Kalau naik pesawat ke Jambi ke Padang itu 1,4 juta. Ya, naik pesawat ke Malaysia itu paling mahal 700. Sudah kita hitung. Ya internasional saja kita daripada kita KPM nasional seperti KPM kemarin KPM Nusantara. Maka ini kesempatan bagi Anda semua untuk ya bisa dibayangkan lah kita keluar negeri tentunya tidak hanya KPM, banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka untuk tahun ini ada 2 tempat di Malaka dengan di Penang. Nah, ini kesempatan yang sangat luar biasa yang harus kita manfaatkan. Jadi ada interview, kita lihat arahnya bagaimana, apa yang dilakukan, di mana kurang nanti akan kita berikan masukan-masukan kepada mereka. Yang selanjutnya, tentunya nanti setelah di interview ada pengumuman akan ikut coaching dan pelaksanaannya antara November sampai Desember. Ini yang internasional. Tapi harus ada paspor, nggak bisa KTP, apalagi pakai ASKES, BPJS, paspor kuncinya.